Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro. Dalam video kali ini Mbah akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Windows ke komputer kita atau ke laptop kita. Jadi ketika kita laptopnya itu rusak bootnya, ataupun PC kita rusak bootnya, kita tidak perlu pergi ke tukang servis komputer untuk menginstal ulang. Kita bisa menggunakan aplikasi dan juga flashdisk yang kosongan untuk dibuatkan menjadi bootloader atau instalasi untuk Windows-nya. Jadi sebelum penginstalan sebelum proses penginstalan, Mbak akan jelaskan beberapa flashdisk yang layak digunakan dalam proses instalasi. Karena Mbak di sini membeli beberapa flashdisk. Pertama, flashdisk yang murah, ini mereknya HP, dan juga beberapa flashdisk yang murah juga ada banyak merek yang terkenal. Namun Mbak beli ini di toko online, bukan dari official tokonya, official resminya. Ini harganya flashdisk ini sekitar 64 GB, mereknya HP. Ini KW ya, karena bukan dari official resmi tokonya. Seharga 12.000. Bayangkan ya, 64 GB harganya 12.000. Sangat murah sekali. Bila dibandingkan dengan flashdisk yang satu lagi, ini juga Mbak beli di toko online. Mereknya adalah SanDisk. Ini harganya 52.000. Tapi kapasitasnya kurang dari yang satu lagi, yaitu 32 GB. Ada perbedaan ya dari segi harga. Ini 64 GB harganya 12.000. Ini 32 GB harganya 52.000. Jadi yang bisa digunakan untuk instalasi Windows, untuk penginstalan Windows ataupun Linux, hanya flashdisk yang bagus ya. Karena ketika flashdisk yang murah ini, ketika Mbah format di format NTFS itu tidak bisa, tidak terbaca. Tapi kalau flashdisk yang ini, yang harganya standar, itu bisa diformat ke format NTFS. Jadi saran Mbah, jangan beli flashdisk yang murah, belilah flashdisk yang standar ya, dari official store resminya. Misalnya mereknya HP, belilah di toko HP official resminya, seperti itu. Oke, langsung saja Mbak akan tancapkan flashdisk yang bagus ini ya ke komputer. Oke, flashdisknya sudah terpasang di komputer dengan ukuran 32 GB. Kalau ukuran aslinya itu 28,6 GB ya. Oke, langsung saja kita ke programnya atau aplikasinya. Di sini biasanya kan Mbak menggunakan Rufus untuk instalasi Windows. Sekarang Mbak menggunakan IOboot Extractor yang sini. Kita klik 2 kali. Nanti untuk link downloadnya Mbak sertakan di deskripsi video ataupun di komentar ya. Di sini bahasanya kita ganti ke bahasa Inggris. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini ada SanDisk, ukurannya 28 ya, 28 GB. Kita pilih yang ini, klik OK. Jadi flashdisk ini Mbak akan buat dua partisi. Partisi pertama itu untuk instalasi Windows, partisi kedua itu untuk penyimpanan tambahan ya. Misalkan beberapa aplikasi tambahan seperti Photoshop, Illustrator,
After Effects, dan juga yang lainnya. Jadi untuk FAT32, ini FAT32 itu adalah untuk partisi tambahan. Ini kan ukurannya 28 GB. Jadi untuk partisi tambahan mungkin sekitar 6 GB cukup ya. Karena kan untuk instalasi Windows-nya itu memerlukan space yang cukup banyak. Karena untuk Windows 10 saja itu sekitar kurang lebih 5 GB. Untuk Windows 7 4 GB. Jadi Mbak akan koleksi ataupun Mbak masukkan beberapa Windows agar setiap kita menginstal Windows, kita tanyakan dulu mau diinstal ke Windows mana, Windows XP, Windows 7. Jadi ini adalah satu paket ya. Setelah itu klik OK. Nah, kita klik OK lagi. Kita tunggu ya. Kelebihan memakai IO Boot Extractor juga, ini bisa kita menjalankan DLC boot. DLC boot itu kita bisa menjalankan atau memasuki beberapa harddisk yang PC-nya tidak bisa booting ke OS-nya. Misalkan OS-nya itu, OS Windows-nya itu mengalami rusak, tidak bisa masuk ke Windows, sehingga PC-nya itu tidak bisa mengakses beberapa harddisk. Kita bisa menggunakan DLC boot untuk membuka Windows. Jadi Windows-nya itu ada di dalam flash disk. Jadi kita bisa mengecek dan juga bisa mengamankan beberapa file yang mungkin dirasa harus diamankan. Itu adalah kelebihan dari menggunakan IO Boot Extractor. Kita tunggu, sedang proses extracting ya, mengekstrakan. Jadi dengan IO Boot Extractor kita bisa menginstal instalasi Windows, instalasi Linux, instalasi Android pun bisa ya, dan juga instalasi DLC boot bisa. Pokoknya dengan IO Boot Extractor ini multifungsi ya. Bahkan tidak hanya itu, untuk harddisk yang berformat MBR ataupun legacy itu tidak berpengaruh. Kita tinggal colokan saja flashdisknya, maka tidak berpengaruh. Apakah flashdisknya harus berformat MBR ataupun legacy, itu tidak berpengaruh. Jadi ini multifungsi. Berbeda dengan Rufus ya, yang sebelumnya Mbak gunakan. Itu ketika harddisknya itu berformat MBR, maka instalasinya itu untuk flashdisknya itu harus MBR. Ketika harddisknya itu legacy, maka flashdisknya itu harus legacy juga. Jadi ini menggunakan IO Boot lebih simpel, lebih praktis, lebih multifungsi. Jadi satu flashdisk itu bisa menangani beberapa permasalahan. Oke, kita tunggu. Juga prosesnya sangat simpel dan mudah ya. Buat anak cucu Mbah ini cocok sekali. Jadi dengan mempunyai flashdisk instalasi Windows ataupun DLC boot, kita tidak perlu pergi ke tukang komputer untuk memperbaiki komputer kita. Ketika komputer kita bermasalah tidak masuk ke Windows, sementara harddisk kita ada beberapa file yang harus diselamatkan ataupun di backup, maka kita bisa menggunakan flashdisk ini sebagai DLC boot. Jadi kita bisa masuk ke Windows-nya, Windows yang ada di flashdisk. Lalu kita bisa masuk ke harddisknya, lalu kita copy, masukkan ke flashdisk. Jadi itu lebih aman ya. Barulah kita bisa menginstal ulang komputer kita yang mengalami kerusakan untuk sistemnya.
Nah, ini sudah selesai prosesnya. Di sini juga sudah terdapat dua partisi dari flash disk. Kita closekan dahulu. Di sini ada dua partisi. Ini yang tadi ya, ukurannya 6 GB. Bisa dilihat 5,9, taruhlah 6 GB ya. Lalu untuk partisi yang 22 GB di sini, ini digunakan untuk instalasi Windows. Jadi langsung saja buka aplikasinya. Aplikasinya ada di dalam flash disknya. Dua kali. Ini adalah tampilan iBoot Extractor. Kita klik di sini Integration. Lalu kita pilih misalkan Windows. Lalu pilih. Yang pertama Mbak akan gunakan atau akan instalasi untuk DLC boot. Jadi DLC boot ini berfungsi untuk ketika komputer kita mengalami masalah, tidak bisa masuk ke sistem OS-nya, berarti kita tidak bisa masuk atau membaca hard disk. Maka dengan bantuan DLC boot kita bisa membuka OS-nya menggunakan DLC boot. OS-nya juga ada dalam DLC boot. Jadi kita bisa menyelamatkan atau membackup file-file yang ada di hard disk. Lalu kita cari filenya, yaitu berjenis file ISO. Ini file ISO semua ya. Untuk file-filenya mungkin Mbak akan kasihkan link downloadnya. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Dengan iBoot Extractor kita bisa memasukkan instalasi versi Windows, entah Windows 7, Windows 10, Windows 11 yang terbaru. Kita bisa memasukkannya langsung, ataupun instalasi Linux juga bisa. Jadi tinggal colok ke komputer, kita bisa pilih instalasi mana yang akan kita gunakan. Ini sangat simpel dan juga sangat praktis ya. Perlu diingat juga untuk proses instalasi sebaiknya kita nonaktifkan antivirusnya. Karena kan untuk instalasi Windows itu terkadang ada beberapa yang di mode. Jarang sekali kalau mendownload di internet itu original, jarang sekali. Jadi agar proses instalasinya berjalan lancar, tidak ada file yang dihapus oleh antivirus, maka sebaiknya antivirusnya sementara kita aktifkan. Nah, ini sering sekali gagal ya dalam proses instalasi karena antivirusnya itu menghapus beberapa file yang dianggap virus, padahal bukan virus. Caranya klik di sini ya, di antivirusnya. Ini antivirus bawaan dari Microsoft. Kita klik Manage Setting, lalu pilih yang Real Time Protection. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya kita instalkan dahulu ya yang ini. Terus kita install ulang atau ekstrak ulang ya. Kita tunggu sampai selesai untuk memasukkan instalasi Windows yang lain. Nah, ini sudah selesai proses pengkopian ya. Kita klik OK. Nah, untuk memasukkan kembali gampang. Kita tambahkan lagi di sini. Mau dimasukkan apa? Misalkan Windows, tinggal masukkan Windows, lalu yang di sini untuk memasukkan Windows 7 atau 8 atau 10 ya, atau Windows 11 juga bisa. Tinggal klik di sini, lalu cari file ISO-nya. Untuk memasukkan
instalasi Windows juga x86 juga bisa. Di sini ada Android, lalu pilih misalkan yang Remix OS, kita cari di sini banyak sekali. Di sini ada Dark Matter, Android, x86, versi Bliss juga ada. Ketika kita sudah memasukkan beberapa instalasi ke flash disk dan kita ingin menghapusnya, kita masuk saja ke main misalkan ya. Lalu ke menu editor di sini. Karena di sini belum ada instalasi, maka tidak ada pilihan untuk diedit. Jadi itu sangat mudah sekali ya. Kita tinggal masuk ke sini untuk menambahkan, terus langsung ke Windows. Lalu untuk Windows 7, 8, 10, 11, klik di sini, lalu cari filenya. Misalkan di sini Mbah akan memasukkan Windows 11. Klik open. Klik OK. Klik OK. Lalu kita kasihkan nama. Mbak sarankan jangan dikasih spasi ya, langsung disambungkan saja. Lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Jadi ini sangat praktis sekali dengan menggunakan iBoot Extractor. Itu sangat-sangat simpel sekali, sangat praktis sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Untuk video selanjutnya bahkan buatkan video bagaimana proses instalasi Windows 11 yang terbaru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.